Drummer Superman Estate Igede Ari Astina atau Jering ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Ikatan Dokter Indonesia. Jering kini ditahan di Rutan Mapolda Bali dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Ditemani istrinya Nora Alexandra dan kuasa hukumnya Wayan Suwardana, Jerings digelandang polisi keluar dari ruang pemeriksaan di Treskrimsus Polda Bali. Jerings dibawa ke Rumah Sakit Trijatha Polda Bali untuk menjalani rapid test sebelum dimasukkan ke Rutan Mapolda Bali. Jerings pun langsung ditahan di Polda Bali setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Penetapan Jerings sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang sudah terpenuhi. Untuk alasan penahanan supaya nanti tidak mengulangi satu perbuatannya. Kalau kita ketahui kan tanggal 13 itu kan masalah yang kacung WHO, kemudian yang masalah ibu-ibu hamil yang di rapid test, kemudian ada komentar Jering lagi yang ID dan RS yang mengadu domba dengan hak rakyat. Jerings dijerat dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Denpasar, Bali, Aris Wianto, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya akan kembali memanggil Hadi Pranoto usai mangkir dari pemanggilan pertama Selasa kemarin. Rencananya besok Hadi akan diperiksa pada pukul 10 pagi. Setelah mangkir dari pemanggilan polisi kemarin, Hadi Pranoto rencananya akan dipanggil kembali Kamis besok oleh penyidik. Hadi dijadwalkan diperiksa pukul 10 pagi di Polda Metro Jaya. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah memanggil sebanyak 7 orang saksi, diantaranya yakni Muannas Alaidit selaku pihak pelapor, musisi Anji selaku terlapor, dan beberapa saksi ahli lainnya. Menanggapi dugaan kasus hoaks Hadi Pranoto, Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono akan menindak tegas siapapun yang menyebarkan berita hoaks yang datang menggiring opini masyarakat hingga mengabaikan protokol kesehatan COVID-19. Bagi para penyebar hoaks, polisi akan langsung tindak tegas pelaku dan melaksanakan proses hukum. Kita akan lakukan penegakan hukum. Makanya penegakan untuk itu adalah the last resort. Kecuali berita hoaks, apalagi berita hoaks itu dapat mempengaruhi masyarakat, ya, sehingga masyarakat bisa mengabaikan daripada protokol COVID-19, kita akan tindak, ya, dan proses hukum dan tahan yang bersangkutan. Oke, itu ya, oke. Sebelumnya, video yang diunggah Anji bersama Hadi Pranoto di media sosial dianggap meresahkan masyarakat. Keduanya dilaporkan ke Polda Metro Jaya Senin 3 Agustus lalu oleh Ketua Umum Cyber Indonesia Muannas Alaidit. Di dalam video yang diunggah di YouTube Dunia Manji, Hadi Pranoto begitu yakin ramuan herbalnya bisa menyembuhkan pasien COVID-19. Ia mengklaim racikannya mampu menyembuhkan virus COVID-19 hanya dalam waktu 3 hari. Ramuan herbal Hadi menjadi viral di media sosial. Karena viral, Hadi dan Anji pun menuai badai. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Irfan Hardiansyah, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung resmi menahan Jaksa Pinangki Sirna Malasari di Gedung Bundar Kejagung. Pinangki ditahan di Rutan Kejagung Cabang Salemba, Jakarta Pusat selama 20 hari ke depan untuk penyidikan. Kejaksaan Agung Republik Indonesia resmi menetapkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka atas kasus dugaan menerima hadiah atau janji terhadap Joko Chandra yang buron selama 11 tahun. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, kasus Pinangki telah ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah tim Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejagung menelaah laporan hasil pemeriksaan bidang pengawasan Kejagung terhadap Pinangki. Pinangki ditangkap di kediamannya tanpa ada perlawanan. Diduga Pinangki menerima hadiah atau janji dari Joko Chandra senilai $500.000 Amerika Serikat atau sekitar 7 miliar rupiah.
penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berdasarkan bukti permulaan yang cukup tadi malam menetapkan tersangka dengan inisial PSM. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, maka pada malam kemarin atau tadi malam, penyidik langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka dan pada malam hari itu juga dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Sementara Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia menyatakan bahwa masih ada jaksa yang diharapkan memberantas korupsi justru terjerat kasus korupsi. Jadi terus terang aja dengan keadaan yang seperti ini nih, saya sangat sedih, kami mewakili seluruh rakyat Indonesia sangat bersedih dan sebenarnya sangat tidak gembira, sangat tidak happy. Karena apa? Ternyata sesuatu yang kita harapkan ideal bahwa jaksa akan memberantas korupsi, tapi ternyata masih jauh dari angan-angan. Meskipun demikian, setidaknya kami memberikan apresiasi atas langkah tegas yang meskipun terlambat dibandingkan dengan di kepolisian, di mana kepolisian sudah menahan orang, menetapkan tersangka 2 orang, dan itu sudah langsung cepat. Dan Kejaksaan Agung seperti nampak harus didorong-dorong untuk melakukan langkah tegas seperti ini. Sebelumnya nama Jaksa Pinangki menyeruak ke publik setelah dikabarkan bertemu dengan terpidana kasus Kesi Bank Bali, Joko Chandra di Kuala Lumpur, Malaysia. Pinangki juga bertemu dengan Anitia Klopaking yang merupakan kuasa hukum Joko Chandra. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Jaksa Pinangki Sirna Malasari menjadi salah satu sosok di balik melenggangnya buron kasus Aktagi Bank Bali, Joko Chandra ke Indonesia. Pinangki kini menjadi tersangka atas perbuatannya yang dinilai melanggar hukum dan melindungi orang paling dicari selama 11 tahun terakhir. Pinangki Sirna Malasari diketahui sebagai jaksa yang menjabat Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejagung. Pinangki mendapat gelar Doktor Hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung dengan disertasinya terkait pemberantasan korupsi di KPK. Dari hasil laporan harta kekayaan penyelenggara negara, harta kekayaannya bertambah 227% selama 11 tahun terakhir. Sementara itu, suami Jaksa Pinangki adalah seorang perwira polisi berpangkat Kombes Pol dan bertugas di Bareskrim Polri. Narapidana Joko Chandra saat buron meninggalkan banyak jejak yang menuntun temuan banyak penegak hukum ikut bermain. Penahanan Jaksa Muda Pinangki dianggap pintu masuk membongkar siapa saja yang terlibat di Kejaksaan Agung. Satu persatu penegak hukum masuk sel karena ulah narapidana Joko Chandra. Hari ini Kejaksaan Agung memberi kabar Jaksa Muda Pinangki Sirna Malasari masuk sel penahanan selama 20 hari ke depan untuk pemeriksaan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung hanya mencopot Pinangki karena pelanggaran etis sering keluar negeri tanpa izin atasan. Di luar negeri ia sempat bertemu Joko Chandra, sebagaimana foto beredar di media sosial. Belakangan ada dugaan Jaksa Pinangki penerima suap 7 miliar rupiah. Berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh, telah dirasakan cukup diduga terjadi tindak pidana korupsi sehingga ditetapkan tersangkanya, yaitu inisialnya PSM.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menilai Jaksa Pinangki tak bermain sendiri. MAKI menduga ada oknum pejabat tinggi di Kejaksaan Agung kontak dengan Joko Chandra setelah Jaksa Agung rapat dengan DPR. Pejabat tersebut melakukan komunikasi dengan Joko Chandra selama Joko Chandra masih di luar negeri di Kuala Lumpur. Peristiwanya setelah tanggal 29 Juni. 29 Juni itu apa? Ketika Pak Jaksa Agung membuka urusan Joko Chandra di depan DPR. Artinya setelah ramai pun masih ada pejabat Jaksa Agung, Kejaksaan Agung yang melakukan komunikasi dengan Joko Chandra. Jaksa Pinangki ditangkap hanya beberapa hari setelah polisi juga menahan kuasa hukum Joko Chandra, Anita Kolopaking. Jaksa Pinangki dan Anita Kolopaking disebut-sebut teman satu kuliah saat menempuh pendidikan S3 Hukum. Anita menjadi kuasa hukum Joko Chandra diduga atas permintaan seorang pegawai Koperasi Nusantara. Ia, Anita, dan Jaksa Pinangki pernah bertemu Joko Chandra di Malaysia akhir tahun lalu. Rahmat S, pengawas Koperasi Nusantara. Keterkaitannya adalah dugaan keterkaitan dengan tersangka Anita Kolopaking adalah diduga Rahmat S yang mengajak Anita Kolopaking untuk menjadi lawyer Joko Chandra. Rahmat S diduga terbang 2 kali ke Kuala Lumpur bertemu Joko Chandra. Yang pertama tanggal 12 November 2019, terbang bersama Pinangki Sirna Malasari, dan terbang kedua tanggal 25 November 2019 bersama Pinangki Sirna Malasari dan Anita Kolopaking. Joko Chandra, salah satu buronan kakap tanah air, ditangkap polisi setelah heboh ia bebas keluar masuk Indonesia sepanjang Juni lalu. Joko Chandra tercatat 2 kali masuk Indonesia. 1 kali untuk membuat IKTP dan mendaftar PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan 1 lagi untuk membuat paspor. Joko Chandra disebut-sebut keluar masuk Indonesia Malaysia lewat perbatasan di Pontianak, Kalimantan Barat. Ia bahkan diduga sempat menginap semalam sebelum keluar dari Indonesia ke Malaysia lewat perbatasan di area perkebunan di Bengkayang. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim hari ini bertemu dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf. Dalam pertemuan ini pihak PBNU menyatakan bergabung dengan program organisasi penggerak Kemendikbud. Khatib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertemu di kantor PBNU Jakarta Pusat. Keduanya membahas program organisasi penggerak atau POP yang sempat menuai polemik beberapa waktu lalu. Hasilnya, PBNU tetap bergabung dalam POP yang diinisiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, keduanya juga membahas inovasi pendidikan ke depan. Kami banyak belajar dari perbincangan itu dan mendapatkan banyak sekali ide-ide mengenai bagaimana kita bisa menyempurnakan bukan hanya program POP tapi berbagai macam inisiatif kita ke depannya. Jadi alhamdulillah Rais Am telah memberikan dukungannya pada saat ini. Bahwa Nahdlatul Ulama memang harus terus-menerus bekerja sama erat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena ini masalah yang sangat strategis, menyangkut masa depan anak-anak kita, menyangkut masa depan bangsa. NU harus terus terlibat dan tidak boleh menarik diri dari keterlibatan di dalam dunia pendidikan. Sebelumnya program organisasi penggerak atau POP Kemendikbud menjadi polemik saat 3 lembaga pendidikan, yakni Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan PGRI menyatakan mundur dari POP. Ketiganya mundur dengan alasan banyak organisasi yang tidak semestinya menerima dana POP, seperti 2 yayasan swasta raksasa. Kemendikbud pun telah mengucurkan dana sebesar 590 miliar rupiah untuk POP. Tim Liputan iNews melaporkan.